2316. Damar mengelus dagunya seraya berkata, memang, daratan Lurdsok tidak sekacau daratan Magna atau daratan Lyons. Daratan Lurdsok dapat dikatakan jauh lebih stabil. Biasanya dia terobsesi dengan teknik bela diri dan jarang sekali melakukan tugas. Velia melanjutkan bercerita, guruku juga sangat menghargainya. Jadi, menurutku, kalau kamu bisa mengalahkan Dewa Utama, guruku mungkin akan mencari cara untuk menyuruh kamu melindungi Agreya. Damar menggelengkan kepala dan menyahut, aku tidak tahu, setiap ketua kalian walaupun terkadang bersikap baik, tetapi dia adalah orang Istana Langit, tangannya sudah berlumuran darah, walaupun bukan dia yang memegang pedang. Seperti contohnya, untuk menemukanku kali ini, dia mengizinkanku untuk membantai semua orang yang memasuki kota pada waktu itu. Walaupun Kup adalah eksekutor, tetapi dia juga merupakan orang yang menyetujuinya. Damar melanjutkan, di Istana Langit ini, dia sudah melihat semua ini sejak kecil. Mungkin sebenarnya dia baik, tapi itu juga termasuk cukup baik. Bagaimanapun juga, dia berdiri di pihak Dewa Utama. Begitu perang dimulai, pedangnya akan mengarah kepada kami. Setelah berbicara sampai sini, Damar kembali melanjutkan kata-katanya. Ditambah lagi, pada saat ini dia berusaha sekuat tenaga untuk memburu kami. Velia tersenyum, lalu menyahut, pada saat itu, kamu akan berkomunikasi dengan guruku, aku juga tidak terlalu akrab dengan Kup. Damar mengangguk sambil menyahut, baiklah. Tolong kamu suruh orang untuk mengirimkan data-data Kup kepadaku. Oke, sahut Velia. Setelah lebih dari setengah jam kemudian, sebuah buku catatan muncul di tangan Damar. Damar mengambil buku catatan itu dan membacanya sekilas. Kup, peringkat ke-7 di antara The Nine Swords Istana Langit. Peringkatnya di The Nine Swords Istana Langit berdasarkan kekuatan. Kekuatannya yang sebenarnya adalah tingkat Extreme Level Step 2. Karakteristiknya adalah karakteristik unik, yaitu cairan salju abadi. Mengenai Kup, dia memiliki sebuah sebutan, yaitu orang yang paling berbakat di The Nine Swords Istana Langit. Walaupun di antara para The Nine Swords Istana Langit dia adalah yang paling muda, namun dia mampu melampaui Boa dan Novem. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang kemungkinan besar pada akhirnya akan melawan Agreya. Tentu saja, mengenai bakatnya, di hadapan kelompok Damar, dia jelas tidak sepadan dengan mereka. Dia jahat dan kejam, serangannya juga sangat ganas, hampir mirip dengan Dewa Utama pada waktu itu. The Nine Swords Istana Langit pada hari biasa tidak sering mengurus urusan Istana Langit, karena mereka adalah orang di luar dari kelima divisi. Tetapi mereka bisa langsung memberi perintah kepada 5 divisi. Dapat dikatakan bahwa posisi The Nine Swords lebih tinggi dari ketua 5 divisi. Sedangkan Kup, setelah Istana Langit diambil alih oleh Agreya, tugas utama Kup adalah bertanggung jawab atas keamanan ibu kota istana bersama dengan divisi Court. Sebelumnya divisi Court bertanggung jawab atas keamanan seluruh kota, sedangkan Kup bertanggung jawab atas keamanan di sekitar Istana Kekaisaran. Namun, seiring dengan pembunuhan ketua divisi Court, untuk sementara dia pun mengambil alih seluruh divisi Court. Biasanya, semua yang masuk dan keluar merupakan prioritas Istana Kekaisaran. Mereka membaca dokumen yang ada di tangannya masing-masing. Lilia mengerutkan kening sambil berkata, orang ini jelas ada di dalam Istana Kekaisaran, kalau tidak pun ini tetap sedikit berisiko. Damar terdiam sejenak, kemudian berkata, aku sudah mencapai tingkat peak Extreme Level Dual Step 2, dan jarakku dari Extreme Level Step 3 juga tidak jauh. Walaupun Dewa Utama tidak bangun, aku tetap akan menyusup ke Istana Kekaisaran. Ketika berbicara sampai sini, dia kembali terdiam, lalu menambahkan, sekalian, aku juga bisa memeriksa 2 hal. Apa? Tanya Lilia. Yang pertama adalah berita tentang Asteria dan Hoshi. Damar menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan, mereka adalah teman-teman kita, jika ada kesempatan, kita harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Yang kedua,
Damar melanjutkan, kalian mengatakan kalau Stargate ada di Istana Kekaisaran. Kalau ada kesempatan, aku ingin bertemu dengan dia dan mengetahui kondisinya. Jika memungkinkan, aku akan menyelamatkannya lebih dulu, setelah itu membuka Stargate. Thalia berpikir sejenak, kemudian menyahut, Damar, saat ini Dewa Utama masih tertidur. Kemampuan bertarung secara dasar kita tidak kalah dari Istana Langit, bagaimana kalau kita langsung memulai perang dengan mereka? Damar menggeleng dan menyahut, tidak realistis untuk memulai perang. Jika memulai perang di daratan Magna, mungkin peluang kita untuk memenangkannya cukup besar, tetapi kalau di sini, akan sangat amat sulit bagi kita. Dari segi kemampuan bertarung secara dasar, kita lebih unggul, akan tetapi Istana Langit memiliki 100.000 ahli bela diri tingkat dewa. Sedangkan di daratan Magna kita bisa mengandalkan para binatang buas untuk melawan orang-orang Istana Langit ini. Tapi tubuh sebagian besar binatang buas itu luar biasa besar, hampir mustahil jika ingin mengangkut mereka dengan menggunakan pesawat. Selain itu, Damar menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, aku juga belum mencapai Extreme Level Step 3, setelah mencapai Extreme Level Step 3, aku mungkin bisa memiliki kesempatan untuk menghadapi Dewa Utama, tidak ada yang tahu kapan dia akan terbangun. Damar menambahkan, ditambah lagi, Agreya memiliki kekuatan kekuasaan. Kalau tetua bisu dan yang lainnya mulai menyerang, kekuatan mereka akan banyak berkurang. Mari kita bergerak sesuai rencana, seru Damar. Kalian terus bersembunyi saja, aku akan perlahan-lahan melemahkan kemampuan bertarung orang-orang dari Istana Langit. Thalia terdiam sejenak, lalu menganggukkan kepala sambil berseru, oke. Damar menghela napas panjang, kemudian dia berkata, masih ada 6 batang teratai salju Hiryu, dan resep obatnya sudah kami bawa semua. Lilia dan yang lainnya minum obat itu dulu, kalian akan menjadi lebih kuat. Sisa 3 batang akan kami bawa kembali dan kami berikan kepada Pak Iman, Kirin, dan Titan. Setelah itu, dia berkata kepada Thalia, kamu dan Wendy bertugas untuk menutupi aura terobosan mereka. Seharusnya itu bukan masalah besar, kan? Aku ini ahli bela diri Extreme Level Step 2, jangan memandang rendah diriku. Thalia menyahut dengan cemberut, kemudian dia menambahkan, kalau aku dan Lilia bersatu, aku rasa aku juga bisa menyerang seorang ahli bela diri Extreme Level Step 3. Damar tersenyum tipis sambil menyahut, baguslah kalau begitu, setelah kekacauan ini, kita tunggu Claretta kembali. Mungkin Istana Langit akan lebih menurunkan pengawasan mereka terhadap kita. Lilia menganggukkan kepalanya sambil berkata, kamu harus berhati-hati, ya. Iya, Damar mengangguk, lalu menyahut, aku akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Kalau bisa, dalam penyusupan ke Istana Kekaisaran kali ini, aku akan membawa Stargate, Asteria, dan Hoshi keluar bersama-sama. Lalu kami akan kembali terlebih dahulu. Oke, Lilia menyahut sambil menganggukkan kepala. Beberapa hari berikutnya, keadaan relatif tenang. Karena adanya tekanan dari Agreya, wajar jika Velia dan yang lainnya tidak keluar rumah. Selama beberapa waktu ini, orang-orang Istana Langit juga tidak lagi datang dan mengganggu mereka. Di bawah mansion bawah tanah, Damar dan teman-temannya menggali sebuah ruang bawah tanah yang sangat dalam. Saat ini di dalam ruang bawah tanah itu, Lilia dan 2 orang lainnya sedang mengonsumsi teratai salju Hiryu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan selama beberapa hari ini, Damar selalu pergi keluar setiap hari. Dia sudah sangat hafal dengan rutenya. Setelah keluar dari pintu rumah, dia melewati jalan Strada, lalu terus berjalan sampai ke pasar yang ada di ujung jalan Strada. Dia membeli sayuran dari sana. Di dalam jalan Strada adalah Istana Kekaisaran. Damar sedang memperhatikan beberapa tempat di pintu masuk Istana Kekaisaran. Pertahanan di beberapa tempat itu cukup lemah. Dia bisa menyelinap masuk dari sana. Coop tinggal di dalam Istana Kekaisaran sepanjang tahun, sedangkan Damar tidak mengetahui tentang bagian dalam Istana Kekaisaran. Maka dari itu, ketika dia lewat,
dia akan menggunakan karakteristik jiwanya untuk mencari tahu lebih dalam tentang keadaan di dalam Istana Kekaisaran dan merasakan rute di dalam Istana Kekaisaran. Kemudian dia akan menggambarnya setelah pulang nanti. Bersambung 2317. Tentu saja, Istana Langit luar biasa besar. Karakteristik jiwa miliknya tidak dapat benar-benar menyelimuti seluruh bagian Istana Kekaisaran. Perlu diketahui, diameter kekuatan jiwa Damar saat ini sudah hampir mencapai 50 km. Hari ini, seperti biasa, Damar berjalan melewati jalan Strada dan langsung merekam kondisi di dalam Istana Kekaisaran. Namun, saat sedang melewati gerbang kota, ekspresi wajah Damar tiba-tiba berubah. Di depan pintu gerbang kota, dia melihat beberapa penjaga yang bertanggung jawab untuk melindungi Istana Kekaisaran. Orang-orang ini kebanyakan adalah ahli bela diri Uncomon level. Ahli bela diri tingkat dewa yang memiliki jabatan di Istana Langit sebagian besar sudah lumayan hebat, jadi mereka tidak akan bekerja menjadi penjaga. Dan para penjaga itu saat ini sedang gemetar ketakutan sambil menatap sosok yang ada di depan mereka. Sosok itu mengenakan pakaian yang compang-camping, saat ini dia sedang berdiri di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan diam tak bergerak, seolah-olah sedang berjemur sinar matahari. Ada rantai yang mengikat di tubuhnya, rantai itu mengikat seluruh tubuhnya. Rantai itu kelihatannya sangat panjang, di bawah gelombang kekuatan jiwanya, Damar dapat merasakan bahwa rantai tersebut memanjang hingga ke dalam bangunan Istana Kekaisaran. Orang ini, Damar pernah melihatnya. Seorang Peak Extreme Level Step 3, ahli bela diri yang setingkat dengan Bizu, adik dari Dewa Utama, menguasai dao pembunuh Step 3, Po. Pada saat perang di Pegunungan Lagiri, dia pernah mendapatkan perintah dari Dewa Utama untuk menyerang Damar. Saat ini, di sisi orang ini ada beberapa anak perempuan yang mengelilinginya. Usia anak-anak perempuan itu tidak terlalu tua. Anak perempuan yang bisa muncul di jalan Strada sebagian besar adalah orang yang memiliki status tinggi di Istana Langit. Anak-anak perempuan itu menunjuk orang ini, bahkan mereka berani mengambil batu dan melempari orang ini dengan batu. Damar gelisah melihatnya. Orang ini, dari perang di Pegunungan Lagiri dapat dilihat kalau dia benar-benar diselimuti dengan karakteristik pembunuh, hingga hanya tersisa naluri membunuh. Damar juga pernah mendengar Bizu dan yang lainnya membicarakan tentang Dewa Utama, Dalman. Dalman adalah murid Morte, tetapi dia ingin menjadi kepala klan, jadi dia harus membunuh semua saudaranya dan menjadi orang terkuat, barulah dia bisa berhasil. Dewa Utama dibesarkan di dalam sistem yang menjijikkan ini, wajar kalau keadaan psikologisnya tidak normal. Dan Po adalah orang yang paling dekat dengannya, dia tidak bisa membunuh Po, dan pada akhirnya dia memilih untuk membunuh ayahnya sendiri dan menjadi penguasa klan mereka. Setelah itu, Dalman yang namanya semakin terkenal, akhirnya menjadi pemimpin Istana Langit. Dia tidak menyangka bahwa Po ternyata masih bisa keluar. Orang yang hanya mengetahui tentang membunuh ini ternyata berani muncul di tempat ini, dan anak-anak perempuan ini juga berani melemparinya dengan batu. Apakah mereka tidak takut mati hanya dengan satu tamparan? Namun, yang membuat Damar heran, Po sama sekali tidak menyerang. Sebaliknya, dia justru memasang senyum bodoh di wajahnya. Dia tersenyum kepada anak-anak itu. Orang-orang yang lewat bahkan tidak berani melihat ke arah sini. Mereka hanya berjalan meninggalkan area ini dengan langkah cepat. Beberapa orang tua dari anak-anak itu tampaknya mengetahui hal ini. Mereka bergegas datang dan membawa anak-anak mereka pergi. Tepat pada saat ini, orang itu bergumam, "Walaupun aku gila, tetapi sesekali ada waktu di mana pikiranku bisa kembali jernih." Hah, Damar mendongak dengan terkejut, dan dia melihat Po. Po tidak berbicara padanya, tetapi Damar justru memiliki sebuah perasaan bahwa Po sepertinya sedang berbicara dengan dirinya. Ya, mereka tahu, mereka tidak takut. Tuan, berjemurlah di bawah sinar matahari.
Penjaga sepertinya mengira Po sedang berbicara dengan mereka, jadi mereka buru-buru menjawab kata-katanya. Po terkekeh, lalu kembali berkata, "Aku adalah mesin pembunuh istana langit. Aku tidak ingin menjalani hidup yang seperti ini. Lebih baik aku mati dan bebas daripada hidup tetapi terbelenggu begini." Para penjaga tidak berani menyahut, karena mereka tidak tahu kapan orang di hadapan mereka ini akan berubah gila. Ketika pikirannya jernih, Dewa Utama mengizinkan dia keluar untuk berjemur sinar matahari. Namun dari dulu tidak ada orang yang berbicara dengannya. Sebagian besar waktunya akan dia habiskan dengan termenung menatap langit. Tidak ada orang yang tahu kapan dia berubah menjadi gila lagi, karena begitu dia menjadi gila, kemungkinan semua penjaga ini akan dibunuh olehnya. Po kembali bergumam, "Jadi, bisakah kamu membunuhku? Bebaskan diriku, aku tidak mau terus hidup seperti ini lagi." Pupil mata Damar menyipit, dia menatap ke arah Po sekali lagi. Kali ini, Damar merinding. Dia dapat merasakan bahwa kali ini tatapan mata Po mengarah tepat ke dirinya. Damar bergidik ngeri, tetapi tidak mengatakan apapun, dia hanya mengalihkan tatapannya ke arah lain. "Kalau ada kesempatan, bunuh saja aku mohon padamu." Po kembali berbicara. Di pandangan orang lain, dia seperti sedang berbicara sendiri. Damar tidak berani tinggal lebih lama, dia memiliki semacam perasaan bahwa Po sepertinya mengetahui identitas dirinya. Dia sama sekali tidak bersuara, lalu dengan cepat dia pergi dari tempatnya. Dan Po tidak kembali berbicara, dia terus mendongakkan kepalanya, senyum bodoh muncul di wajahnya, menikmati waktunya yang singkat. Tepat ketika Damar baru berjalan pergi, tiba-tiba, di atas langit, ada dua sosok bersayap yang terbang mendekat dan masuk ke dalam istana kekaisaran. Sudah kembali rupanya, Damar tersenyum tipis. Tidak salah lagi, dua orang ini, salah satunya pasti Claretta. Jika menghitung waktunya, waktu 1 bulan yang telah mereka sepakati tidak bertindak yang terlalu mencolok dulu. Lebih baik aku bertemu dengan Claretta terlebih dahulu, lalu kalau ada kesempatan aku harus menyelinap ke dalam istana kekaisaran. Damar bergumam sambil terkekeh. Dia pergi ke pasar dan membeli beberapa sayuran, kemudian dia kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ketika dia kembali ke sana, dia menyadari kalau Po masih berdiri sambil termenung di sana. Anak-anak yang lain kembali muncul dan melempari Po dengan batu. Po sama sekali tidak marah, tidak ada niat untuk membunuh seperti yang hanya dia ketahui ketika perang di pegunungan Lagiri, digantikan dengan perasaan tenang dan damai. Dua temperamen yang sangat bertolak belakang ini benar-benar membuat Damar merasa aneh. Sebenarnya, yang Damar tidak ketahui, penampilan Po yang biasanya dan penampilan Po ketika bertarung dengannya adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Kali ini, Po tidak memedulikan Damar. Damar melewatinya, lalu masuk ke restoran Claretta. Dia meninggalkan pesan untuk bertemu 2 hari lagi pada jam 3 sore. Kemudian dia pun pulang ke rumah persembunyiannya. Dan pada saat yang sama di Istana Langit, di aula utama, Claretta dan salah satu dari 3 pemimpin divisi Sacrificial sedang berlutut di lantai. Claretta berubah menjadi sosok seorang wanita parubaya biasa. Apa yang terjadi sebenarnya? Agreya buru-buru bertanya. Air mata Claretta menggenang di matanya. Dia menggertakkan gigi, lalu dia menjawab, "Nona Agreya, ada mata-mata di dalam Istana Langit. Pertama-tama, kamu ceritakan dulu, apa yang sebenarnya terjadi di daratan Fuoco. Dan bagaimana bisa seluruh divisi Sacrificial habis dibunuh?" tanya Agreya. Claretta menjawab, "Tidak lama setelah kami sampai di Gunung Hiryu, kami mengumpulkan banyak bahan ritual. Ketua divisi kami sangat berhati-hati. Dia berusaha sekuat tenaga agar tidak ada masalah. Kami naik ke gunung itu selama 1-2 hari, ketika kami sedang bersembunyi dari binatang-binatang buas di Gunung Hiryu. Pada saat ini, Damar tiba-tiba muncul begitu saja." Claretta melanjutkan, "Saat itu,
Ketua divisi melihat Damar, dia sangat ketakutan, kemudian dia berlari sambil memerintahkan kami untuk bertarung dengan Damar. Begitu mendengar kisah Claretta ini, ekspresi wajah Agreya berubah muram. Namun, dia pun tidak terlalu terkejut, dia sudah mengenal Pobelo selama bertahun-tahun, jadi dia tahu pada dasarnya Pobelo orang yang seperti apa. Bersambung 2318. Kami bertiga melihat ketua divisi melarikan diri pun ikut berlari di belakangnya. Claretta tersenyum pahit, kemudian melanjutkan, awalnya, ketua divisi ingin memanfaatkan orang-orang divisi Sacrificial untuk menghentikan Damar dan berlari dengan kecepatan yang amat sangat cepat untuk memetik teratai salju Hiryu. Agreya mengerutkan kening, lalu bertanya, berapa banyak orang yang datang dari pihak Damar dan teman-temannya? Aku tidak tahu, yang menyerang ada 3 orang, tetapi mereka memiliki sesuatu seperti bongkahan besi. Damar dan teman-temannya datang dengan mengendarai bongkahan besi itu. Bongkahan besi itu bisa terbang. Claretta buru-buru menambahkan, aku tidak tahu apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Lanjutkan ceritamu, pinta Agreya. Claretta melanjutkan sambil menangis. Setelah itu kami sampai di tempat tumbuhnya teratai salju Hiryu. Tepat pada saat itu, Damar dan teman-temannya mengejar kami. Nevrin tewas di tempat. Aku telah mencapai Extreme Level Step 1 dan berhasil bertahan hidup. Ketua divisi bertarung dengan Damar, hingga akhirnya dia merasa bahwa Damar tak terkalahkan. Dia pun mengorbankan dirinya. Damar terluka parah, dan ini memberi kesempatan untuk aku dan Gavril melarikan diri. Claretta menyelesaikan ceritanya. Di sebelahnya, Gavril menambahkan dengan tubuh yang gemetar, ya, Nona Agreya harus membalaskan dendam ketua divisi, kami, dan seluruh anggota divisi Sacrificial. Kup yang saat ini sepertinya telah pulih dari luka-lukanya, ikut buka suara, Kak Agreya, mereka bertiga, kebetulan sekali jumlahnya sesuai dengan 3 wanita itu yang pergi dari rumah Velia. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Diam, Agreya membantah. Gisda yang mengatakan, 2 orang itu hanyalah ahli bela diri tingkat Peak Unding Flame biasa. Apa kamu pikir Gisda telah salah menilai? Pada saat ini, raut wajah Claretta berubah. Kemudian dia berseru, oh iya. Setelah itu kami menemukan jejak orang lain. Hah? Agreya bertanya, jejak siapa? Claretta menjawab, setelah kami terbang pergi, kami khawatir mereka akan mencegat kami di udara. Kami pun bersembunyi di daratan Fuoko. Beberapa hari kemudian, kami kembali melihat sebuah bongkahan besi. Kami merasakan ada banyak orang di dalamnya. Bizu dan teman-temannya juga ada di dalam sana. Gavril mengangguk dan menyahut, benar, saat itu kami mengira kami pasti akan mati, tetapi sepertinya mereka tidak menemukan kami. Kemudian bongkahan besi itu pun melesat persi. Agreya terdiam sejenak, kemudian bertanya, apakah ada wanita di antara mereka? Wanita, Gavril menjawab, ada banyak sekali. Begitu mendengar hal ini, ekspresi wajah Agreya sedikit berubah. Pada saat ini, Kup mengerutkan kening, kemudian dia menatap mereka berdua dan berkata, lalu, kenapa kalian berdua bisa selamat? Raut wajah Claretta berubah. Kup, orang ini adalah orang yang kejam dan licik. Pada dasarnya dia tidak mudah percaya pada orang lain, jadi tentu saja dia memiliki kecurigaan kepada kedua orang itu. Gavril juga sangat mengenal Kup, dia buru-buru menyahut, Tuan Kup, pada saat-saat kritis itu, ketua divisi mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi kami. Kalau kami melarikan diri, pasti kami akan dicegat di udara oleh Bizu dan yang lainnya. Baru setelah itu kami bisa selamat. Kup menatapnya dengan alis berkerut, tubuh Gavril sedikit gemetar, kelihatannya dia sangat ketakutan. Kup memperhatikan mereka selama beberapa lama, kemudian bertanya, bagaimana dengan teratai salju Hiryu? Semuanya direbut oleh Damar dan teman-temannya. Claretta menjawab sambil tersenyum pahit. Semua anggota divisi Sacrificial akan tewas dalam pertempuran. Hal ini sudah lama mereka ketahui.
maka dari itu mereka tidak terlalu terkejut mendengarnya. Agreya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, divisi Sacrificial tidak bisa dibiarkan tanpa ketua. Sekarang Extreme Level Master Istana Langit sudah banyak yang mati. Saatnya merekrut orang baru. Belva, kamu ambillah posisi sebagai ketua divisi Sacrificial ini. Belva adalah nama Claretta sebagai anggota divisi Sacrificial di Istana Langit. Claretta tercengang, kemudian berkata, aku tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Tidak ada orang lagi yang bisa memimpin. Hari diadakannya Festival Langit sudah semakin dekat. Kamu rekrutlah beberapa orang ahli bela diri tingkat dewa. Perintah Agreya. Kalau tidak ada teratai salju Hiryu, apakah Festival Langit akan tetap diselenggarakan? Tanya Claretta. Tentu saja, dengan darah segar dari dua karakteristik unik ditambah 9.999 pemuda berbakat, itu juga bisa mengekstrak energi murni yang cukup, seharusnya bisa digunakan untuk membangunkan yang mulia lebih cepat. Jawabku, oke. Claretta mengangguk sambil berseru, pergilah. Perintah Agreya sambil mengusap pelipisnya yang sedikit membengkak. Claretta dan Gavril mengangguk. Belum jauh mereka melangkah, tiba-tiba Kup bertanya, aku tahu kalian mau pergi, tapi di antara semua Extreme Level Master, menurut kalian, siapa yang kemungkinan telah mengkhianati kalian? Siapa? Yang kemungkinan merupakan mata-mata. Claretta tercengang, kemudian menggelengkan kepala dan menyahut, aku tidak tahu, tapi pasti ada mata-mata. Bukankah Damar memiliki karakteristik magis? Mungkinkah dia diam-diam telah membunuh seorang ahli bela diri Extreme Level Master, kemudian menyamar menjadi orang itu dan selalu? Mendengar hal ini, ekspresi wajah Kup dan Agreya berubah. Agreya menggeleng dan berkata, setelah kalian pergi, Extreme Level Master yang tersisa semuanya ada di ibu kota istana. Tidak ada lagi orang yang pergi, jadi hipotesis ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Kalian pergi saja dulu. Claretta mengangguk, lalu dia balik badan dan berjalan keluar dari Istana Langit. Ketika dia berbalik badan, seulas senyum muncul di sudut bibirnya. Semua berjalan sesuai dengan rencananya. Mungkin selamanya kalian tidak akan tahu kalau mata-mata ini adalah aku, dia bergumam di dalam hati. 2 hari kemudian, di dekat restoran Claretta, Damar menyamar menjadi sosok orang lain, lalu berjalan menuju restoran. Belum lama dia berjalan, sebuah bau yang harum masuk ke hidung Damar, kemudian di bahu sebelah kanannya ada sentuhan yang membuat dia terkejut. Damar berusaha tetap terlihat tenang, kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya lancar sekali. Suara Claretta terdengar, ya, rencana kita berjalan dengan lancar, mereka sepertinya tidak terlalu curiga. Jantung Damar sedikit berdebar, lalu dia menyahut, baguslah kalau begitu. Untuk urusan lainnya, kita bicarakan lagi nanti di dalam restoran. Beberapa belas menit kemudian, di dalam ruang VIP di restoran, ada Claretta dan Damar yang duduk saling berhadapan. Jari-jarinya mengetuk ringan permukaan meja. Dia tersenyum lebar sambil menatap Damar, lalu bertanya, target selanjutnya adalah mengambil alih salah satu dari 5 divisi. Mengapa kita tidak memainkan permainan besar? Kita bunuh semua orang di divisi eksekutor. Pupil mata Damar sedikit menyipit, kemudian dia berkata, akan sangat sulit untuk mengeliminasi divisi eksekutor sampai ke akar-akarnya. Divisi eksekutor adalah divisi dengan kemampuan bertarung yang paling kuat di antara 5 divisi Istana Langit. Untuk dapat masuk ke divisi eksekutor, harus memiliki kekuatan di atas dewa atas. Ini juga yang membuat semua orang di divisi eksekutor hanya satu tingkat di bawah divisi sacrificial, selisihnya sangat sedikit. Dewa atas hampir bisa melakukan semua tugas di daratan magna, bagaimanapun juga, ahli bela diri Extreme Level Master jumlahnya tidak begitu banyak. Kerjasama antara satu dengan yang lainnya juga sangat bagus. Divisi eksekutor dapat dikatakan menempati posisi tertinggi dalam hal kemampuan bertarung di antara seluruh Istana Langit. Misalnya, Jenderal Langit yang ditakuti Damar.
Sebelumnya, Jenderal Langit mengumpulkan 100.000 orang, 100.000 ahli bela diri tingkat dewa, 1 dari 49 adalah seorang dewa atas, dan sisanya setara dengan extreme level. Dalam keadaan tidak ada binatang buas, selama jumlah orangnya cukup banyak, walaupun Damar dan teman-temannya adalah ahli bela diri yang cukup hebat, tetapi formasi pihak lawan yang seperti ini, yang menyerang mereka satu demi satu, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Inilah yang membuat Damar berpikir bahwa langsung memulai perang di Istana Langit akan sangat sulit. Kalau mereka berperang di daratan Magna dan Dewa Utama tidak muncul, peluang mereka untuk menang saat ini hampir mencapai 80% atau 90%. Damar menggeleng sambil berkata, "Aku akan menyingkirkan Cook terlebih dahulu." Bersambung 2319. Cook. Raut wajah Claretta berubah, kemudian dia melanjutkan, "Dia ada di dalam istana kekaisaran sepanjang tahun, sulit sekali bagi kamu jika ingin menyerangnya." Damar mengangguk dan menyahut, "Kamu tidak perlu khawatir soal ini, aku punya rencana, menyelinap ke dalam istana kekaisaran bukan masalah besar, hanya saja sekarang aku belum tahu dia tinggal di bagian mana dari istana kekaisaran." Claretta menjawab, "The Nine Swords Istana Langit tinggal di Istana Mika. Istana Mika memiliki 9 ruangan, sekarang 7 diantaranya sudah kosong. Kalau kamu datang ke tempat itu, kamu akan menemukannya dengan mudah ketika kamu sampai di sana." Damar menganggukkan kepala sambil berseru, "Oke. Kamu sekarang sudah menjadi ketua divisi?" Damar tanya. "Ya, untuk sementara." Claretta melanjutkan, "Oh iya. Ada sesuatu yang harus aku katakan kepadamu, Festival Langit akan tetap dilaksanakan. Kedua gadis itu juga akan menjadi persembahan, beserta dengan 9.999 anak-anak." Ekspresi wajah Damar seketika berubah, dia lalu bertanya, "Bukankah tidak ada teratai salju Hiryu?" Claretta menjawab, "Mereka tetap berencana untuk melanjutkan Festival Langit, karena mereka ingin membangunkan Dewa Utama lebih awal. Dan waktunya juga tidak akan lama lagi, kemungkinan sekitar 1 bulan." "Di mana mereka dikurung?" tanya Damar dengan alis berkerut. "Mereka dikurung di penjara bawah tanah, meski begitu kami menyebutnya dengan penjara awan." Claretta menambahkan, "Akan tetapi, di mana lokasi penjara bawah tanah itu, aku juga tidak tahu. Hanya The Nine Swords Istana Langit serta Kumbang Agung dan bawahannya yang tahu, tidak banyak." Alis Damar berkerut semakin dalam, dia pun menyahut, "Aku mengerti, paling tidak, aku akan mencoba menyelamatkan dan mengeluarkan mereka dalam waktu 1 bulan ini. Kalau aku benar-benar tidak bisa menemukannya, maka aku hanya bisa merebut mereka saat Festival Langit diadakan." Claretta mengangguk sambil menyahut, "Melihat kamu seperti ini, aku merasa bisa bekerja sama denganmu sekuat tenaga." Damar mengangguk, kemudian berpikir sejenak, kemudian bertanya, "Apakah kamu tahu bagaimana keadaan Po? Orang yang kamu bilang adiknya Dewa Utama?" tanya Claretta. "Benar," seru Damar sambil mengangguk. "Dia adalah seorang peak extreme level yang menguasai Dao Pembunuh." Claretta menjelaskan, "Dahulu dia adalah mesin pembunuh yang terkuat yang ada di sisi Dewa Utama, sudah tak terhitung banyaknya darah yang mengotori tangannya. Di masa-masa awal Dewa Utama menguasai dunia, sebenarnya ada banyak sekali tempat yang masih sulit untuk dimiliki. Dewa Utama akan menurunkan Dewa Penghukum, dan Po adalah Dewa Penghukum, jadi dia pun menurunkan Po di tempat itu." Claretta menambahkan, "Ketika Po dalam keadaan tidak sadar, hanya tersisa naluri membunuh di dirinya. Begitu dia turun, dia akan terus membunuh tanpa henti, sampai semua orang menyerah, barulah Po akan dibawa kembali oleh Dewa Utama. Pada hari-hari biasa, dia akan dikurung di dalam istana kekaisaran oleh Dewa Utama. Namun, kadang-kadang kesadarannya akan kembali, dan ketika kesadarannya kembali, dia bisa keluar ke depan pintu gerbang istana untuk menghirup udara segar." Lanjut Claretta, "Apakah dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dewa Utama?"
Tanya Damar. Konon katanya begitu, tetapi klan Dewa Utama adalah klan yang luar biasa kejam. Kamu harus tahu hal ini. Itulah sebabnya anak-anak mereka sejak kecil akan bertindak keji, karena dari usia yang sangat muda mereka sudah saling membunuh. Kemudian, Claretta menambahkan, selain itu, aku juga pernah mendengar suatu rumor. Apa? Tanya Damar. Po adalah orang yang dipaksa oleh Dewa Utama untuk menjadi seperti ini. Dewa Utama ingin melatih Po menjadi mesin perang terkuat yang ada di sisinya. Ekspresi wajah Claretta sedikit berubah, namun dia tetap melanjutkan, maka dari itu dia secara pribadi membunuh seluruh keluarga dan teman dekat Po satu demi satu di depan mata Po, memaksa Po untuk berjalan di jalur dao pembunuh, hingga akhirnya menjadi gila dan bisa dimanfaatkan olehnya. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah, kemudian dia berkata, orang yang memiliki kondisi psikologis yang suram sejak kecil seperti ini berubah menjadi penguasa dunia. Dapat dibayangkan pada akhirnya dunia ini akan berkembang menjadi dunia yang seperti apa. Claretta menyahut, tapi kekuatannya sangat besar dan tak tertandingi. Jarak dirinya dengan Nirvana Realm hanya sekitar satu langkah lagi. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, semakin kamu memahami Dewa Utama lebih jauh, semakin kamu tahu seberapa brengseknya orang ini. Oh iya, begitu kamu memasuki istana kekaisaran, kamu harus berhati-hati terhadap orang ini. Kekuatanmu sudah sampai mana sekarang? Berdasarkan kemampuan bertarung, kalau Dewa Utama tidak muncul, aku bisa bertarung melawan siapapun. Seru Damar. Claretta bertanya, Peak Extreme Level Step 3. Seharusnya sudah. Damar menambahkan, tapi aku belum memastikannya. Ekspresi wajah Claretta berubah senang, dia lalu berkata, tidak heran Hesperos memilih kamu. Kecepatan perkembanganmu ternyata memang sangat tidak tertandingi. Setelah itu, dia bangkit berdiri dan berkata, aku tidak bisa berlama-lama di sini, aku harus melakukan persiapan untuk festival langit, kalau tidak aku akan ketahuan dengan mudah. Kup, orang ini sangat kejam dan licik. Dia adalah orang yang merangkak keluar dari dalam tumpukan mayat, dan dia tidak mudah percaya pada orang lain. Setelah kamu masuk ke Istana Langit, kamu harus benar-benar berhati-hati. Begitu kamu ketahuan, lalu ditahan, semuanya akan sangat menyulitkan. Oke, sahut Damar. Claretta tidak makan, dia pergi duluan. Damar pun memesan beberapa hidangan, lalu memakannya dengan sesuka hatinya, setelah itu ikut pergi dari tempat ini. Ketika dia pulang ke rumah, Thalia datang menyambutnya seraya bertanya, apakah ada informasi yang berguna? Damar mengangguk, lalu bertanya, ya, di mana Lilia dan yang lainnya? Masih di ruang bawah tanah. Thalia menambahkan, Wendy sedang bertugas untuk menutupi aura mereka. Malam ini, aku berencana untuk menyusup ke Istana Kekaisaran. Damar menarik napas dalam-dalam. Di malam hari, jalan Strada masih diterangi dengan lampu jalanan. Di dinding luar Istana Langit, di dekat jalan Strada, di depan pintu gerbang kota Istana Langit saat ini, ada dua baris orang yang berjumlah 8 orang sedang berdiri di sana. Mereka mengenakan seragam serba putih. Pola di atas seragam mereka menunjukkan identitas 8 orang itu sebagai warga kelas 1. Sialan, seseorang berkata, hari ini kita lagi yang jaga malam. Uncomon level harus melakukan jaga malam, benar-benar menyebalkan. Hehehe, kalau kamu menjadi ahli bela diri tingkat dewa, kamu tidak perlu datang dan melakukan jaga malam, sahut seseorang yang lain sambil terkekeh. Orang yang sebelumnya itu mengeluh, kalau menurutku, kita tidak perlu jaga malam, malam ini tidak akan ada orang yang masuk. Sebenarnya tidak perlu berjaga, di sini sudah ada kamera CCTV. Kamera CCTV ini hanya berguna untuk orang biasa, tidak akan ada yang bisa melihat kalau seorang ahli bela diri tingkat tinggi lewat di sini. Temannya yang lain melanjutkan dengan cemberut, akhir-akhir ini keadaan tidak terlalu tenang, sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Nging, tiba-tiba,
Mereka merasakan ada suara berdengung di kepala mereka, namun sebelum mereka kembali sadar, mereka dapat merasakan hawa dingin di seluruh tubuh mereka, seolah-olah ada hembusan angin yang bertiup ke arah mereka. Kedelapan orang ini seketika bergidik. Dalam waktu singkat, mereka pun tersadar. Pada saat yang bersamaan mereka terhuyung-huyung, orang yang berbicara di awal berkata, "Sial. Ada apa ini? Rasanya seperti ada angin dingin yang bertiup. Ini hanya angin biasa, tidak perlu ketakutan begitu." Hembusan angin dingin muncul di sekitar mereka. Dan mereka tidak tahu, tak jauh dari pintu gerbang kota, di samping tembok konstruksi yang cukup tinggi, ada Damar yang berpakaian serba putih dengan seulas senyum muncul di sudut bibirnya. Karakteristik jiwa miliknya sudah diaktifkan sepenuhnya. Istana Kekaisaran di malam hari masih terang benderang, dan malam ini, Istana Kekaisaran tampaknya dijaga dengan sangat ketat. Apakah penjagaannya seketat ini di malam hari? Damar terkekeh, dia pun tidak terlalu peduli. Bersambung 2320. Dia sudah hafal sebagian besar area dalam radius ini. Dia menatap ke sekeliling, kemudian diam-diam menggunakan karakteristik jiwanya untuk mengendalikan sekelompok orang itu. Lalu dia berjalan ke sisi mereka dan bertanya dengan tenang, "Di mana Istana Mika?" "Ada di area pusat Istana Kekaisaran." Orang itu menjawab dengan jujur. Damar tidak melakukan apapun pada mereka. Dia kembali berubah menjadi hembusan angin dan menghilang dari tempatnya. Karakteristik angin dikombinasikan dengan dao kecepatan, ditambah lagi dengan kemampuan Damar menutupi auranya, kombinasi sempurna antara karakteristik jiwa dan magis. Kalau soal menyusup untuk membunuh, di dunia ini, tidak ada yang lebih kuat daripada Damar. Di bawah karakteristik jiwa, dia menghindari orang-orang yang berkelompok. Ketika dia merasa dirinya akan ketahuan, dia langsung menggunakan hukum jiwa untuk melemahkan perhatian lawan. Dengan begini, jalannya dia langsung berjalan menuju Istana Mika tanpa hambatan. Saat ini, di Istana Mika, ada 9 ruangan di Istana Mika, setiap ruangannya berukuran besar sekali. Di dalam kamar tidurnya, Agreya saat ini dia berjalan mondar-mandir, entah mengapa dia selalu merasa tidak tenang. Sudah selesai diatur. Dari bagian luar, Kup berlari masuk dengan tergesa-gesa. Agreya mengerutkan alis dan bertanya, "Aku masih merasa tidak tenang. Aku merasa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi malam ini." "Kak, kita ada di dalam Istana Kekaisaran." Kup menyahut, "Sekarang semua ahli bela diri Extreme Level Master tinggal di dalam Istana Kekaisaran, walaupun tidak di Istana Mika. Tetapi semuanya ada di luar. Begitu ada seseorang yang terbunuh, kita bisa langsung bergegas menghampirinya." Agreya mengangguk dan berkata, "Aku harap begitu. Selain itu, mengenai masalah mata-mata, bagaimana hasil penyelidikanmu?" "Sangat aneh." Kup menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Aku rasa tidak ada yang salah dengan semua orang. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap semua orang akhir-akhir ini, tapi aku masih harus menyelidikinya perlahan-lahan." Agreya menghela napas, lalu menyahut, "Kamu terlalu berlebihan mencurigai orang." Kup tersenyum pahit dan menjelaskan, "Aku juga tidak mau seperti ini, tapi..." "Kak, kita semua adalah orang-orang yang merangkak dari tumpukan mayat bersama-sama. Awalnya kita bersembilan, sekarang hanya tersisa 2 orang, aku dan kamu. Aku tidak bisa mempercayai siapapun di Istana Langit." Agreya terdiam sejenak, kemudian menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau begitu, kamu kembalilah ke kamarmu dan beristirahat, berhati-hatilah di malam hari." "Ya." Kup mengangguk dan menenangkan Agreya, "Kak, kamu tenang saja, sebesar apapun keberanian Damar, dia tidak akan berani menyerang di dalam Istana Kekaisaran." Agreya mengangguk. Kup pun perlahan-lahan berjalan keluar dari Istana Kekaisaran, namun dia tidak menyadari bahwa di sampingnya, di atap istana yang pernah ditempati Drey, di bagian pojok, ada sesosok orang yang sedang berbaring di sana. Orang itu mengenakan pakaian serba putih, warnanya hampir sama dengan warna bangunan.
Inilah hal yang dapat dilakukan dengan magis. Saat ini Damar terlihat menyatu dengan bangunan itu. Dia berbaring di sana, diam tak bergerak. Tidak lama kemudian, dia melihat Kup berjalan keluar dari dalam suatu ruangan. Kup berjalan di jalanan dan kembali ke kamarnya. Setelah itu, Damar mengaktifkan karakteristik jiwanya. Baru saja dia hendak berjalan ke atap istana Kup. Ketika dia sedang menunggu kesempatannya, tiba-tiba dia melihat di dalam istana kekaisaran, di atas atap sebuah bangunan yang luar biasa besar, ada seberkas cahaya yang berkilau. Pupil mata Damar menyipit. Sebenarnya, sejak dia masuk ke istana kekaisaran, dia langsung dapat merasakan kekuatan Stargate di dalam tubuhnya menjadi sangat aktif. Dia dapat merasakan dengan cukup jelas bahwa Stargate yang dia cari ada di sebuah menara, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Saat ini, seiring dengan seberkas sinar yang berkelap-kelip, kekuatan Stargate di dalam tubuhnya seolah-olah terbangun. Damar mendongak menatap istana langit. Dia melihat seberkas cahaya itu berubah menjadi sebuah garis. Di bawah cahaya lampu, garis itu tidak terlalu jelas terlihat, tetapi dalam sekejap mata, sesuatu muncul di hadapan Damar. Seberkas cahaya itu perlahan-lahan bergerak dan berubah menjadi seperti lingkaran. Kemudian di hadapan Damar, berubah menjadi seorang gadis kecil. Dengan rambut yang dikepang, dia tampak seperti sebuah boneka porselen. Matanya yang besar dan cerah mengerjap menatap Damar. Air mata mengalir dari dalam kedua matanya. Dia menggigit bibirnya sendiri, wajahnya penuh dengan kesedihan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara isak tangis. Tidak ada sayap di belakang punggungnya, akan tetapi Damar dapat langsung mengenalinya dalam sekali lihat. Stargate. Damar menelan ludah. Dia tidak menyangka kalau dirinya dan Stargate akan bertemu dengan cara seperti ini di dunia ini. Kamu akhirnya datang menyelamatkanku. Setelah beberapa saat berlalu, gadis kecil itu berseru disertai sedikit isak tangis. Damar terkejut sekali, karena cemas sekali akan ketahuan. Dia pun mengaktifkan seluruh karakteristik jiwanya. Jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang tidak beres, dia dapat langsung pergi dari tempat ini. Untung saja, sepertinya tidak ada orang yang memperhatikan tempat ini. Gadis kecil itu melemparkan dirinya ke arah Damar. Dia naik ke punggung Damar. Damar tidak berani terlalu banyak bergerak, sedangkan gadis kecil itu masih terus bergumam, "Akhirnya kamu datang untuk menyelamatkanku. Akhirnya kamu datang untuk menyelamatkanku. Apa maksudnya?" Damar berdeham, lalu berkata, "Kedatanganku sekarang bukan untuk menyelamatkan kamu. Tujuan utamaku masuk ke sini adalah untuk membunuh Kup. Kamu jangan terlalu bersemangat dan jangan bersuara. Aku masih terlalu lemah sekarang, aku belum bisa melawan dewa utama." Gadis kecil itu tercengang, kemudian dia melepaskan Damar dan menatap Damar dengan berlinang air mata, lalu bertanya, "Jadi kamu tidak datang untuk membawaku pergi?" Melihat kesedihan di wajahnya, Damar merasa tidak tega. Dia pun berdeham dan berkata, "Aku akan membawamu pergi, tapi tidak sekarang. Nanti ketika aku bisa mengalahkan dewa utama, aku akan langsung membawamu keluar dari sini, oke? Aku berjanji padamu, aku pasti akan membawamu pergi. Ini adalah janjiku padamu." Setelah itu, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu adalah orang yang sama dengan yang ada di dunia kami?" "Ya," gadis kecil itu menjawab, "akan tetapi, aku adalah tubuh utama, sedangkan dia adalah roh, dan sekarang kami dipisahkan secara paksa." Damar terdiam, kemudian mengaktifkan karakteristik jiwa. Sebenarnya, tujuan dia datang ke tempat ini salah satunya adalah untuk bertemu dengan Stargate dan menanyakan bagaimana ceritanya gadis itu bisa diculik dan dikurung. Dia menarik napas dalam-dalam, tepat ketika dia hendak bertanya. Pada saat ini, Stargate tersenyum getir dan berkata, "Kalau kamu tidak datang untuk membawaku pergi, maka aku akan kembali ke sana. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh di malam hari, kalau tidak kita akan ketahuan. Apakah ada orang yang mengawasimu?"
Tanya Damar. Ya, gadis kecil itu mengangguk dan menjawab, satu monster dan seorang nenek tua. Pupil mata Damar menyipit dan dia bertanya, apakah mereka hebat? Hebat sekali. Gadis kecil itu menjawab, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku harus menyapa mereka ketika aku bermain keluar. Kalau terlalu malam kembali ke sana dan mereka menyadari aku tidak ada, mereka akan mencariku kemana-mana. Aku ingin mengobrol denganmu, sahut Damar. Besok saja. Besok malam aku akan menyapa mereka terlebih dahulu, lalu aku akan datang lagi ke sini. Ucap gadis kecil itu, lalu dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah menara itu. Hati Damar seketika menciut, dia merasa ini sangat disayangkan. Dia tidak menyangka dia tidak memiliki waktu untuk berbicara sebentar lagi saja dengan Stargate. Namun, ini juga memberitahu dia sebuah informasi, yaitu, di dalam menara itu sepertinya masih ada dua orang lagi, dan keberadaan dua orang ini tampaknya tidak diketahui banyak orang. Sepertinya mereka adalah orang yang secara khusus ditugaskan untuk mengawasi Stargate. Ketika memikirkan hal ini, Damar menghela napas panjang. Dia menahan semua perasaannya. Tujuan dia hari ini adalah Kup. Bersambung.